Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat zuhur rahimakumullah. Yang pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bikaulina alhamdulillah, Allah berikan nikmat kepada kita di hari ini sehingga kita bisa gunakan untuk melaksanakan ketaatan kita kepada Allah berupa sholat zuhur berjamaah. Karena pada saat yang sama ya banyak yang diberikan ujian juga ya, sehingga tidak bisa melaksanakan sebagaimana saat ini kita bisa melaksanakan sholat dengan baik, dengan nyaman ya. Kondisi tidak panas karena di masjid gitu ya. Tapi pada saat sama ada saudara kita di Palestina, di belahan dunia di sana, sulit sekali ya mendapatkan kenikmatan itu. Bahkan banyak yang gugur ya. Mudah-mudahan gugurnya adalah syahid ya, mendapatkan tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala, di tempat surganya atau mendapatkan rahmatnya. Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa ketika kita ini diberikan kondisi normal, semampu kita atau semaksimal mungkin kita melaksanakan perintah-perintah Allah ya, dengan sebaik-baiknya, dengan kekuatan tubuh dan hati kita. Tapi juga pada sama kadang nanti suatu saat kita pun fattaqullaha mastata'tum ya, bertakwalah pada Allah sesuai dengan kemampuan. Nanti ada beberapa contoh yang kita sampaikan. Di dalam hadis Arba'in Nawawi yang ditulis oleh Imam Nawawi ya, hadis nomor 9 itu berbunyi begini: Nabi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa inna ma ahlakal ladzi min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari Muslim ya. Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu an, ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa saja yang aku larang maka jauhilah, dan apa saja yang aku perintahkan maka kerjakanlah semampu kalian. Sesungguhnya yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyak bertanya dan menyelisih perintah nabi-nabi mereka. Di Bukhari Muslim. Hadis ini sebelumnya terjadi pada Haji Wada, bahwa ada khutbah Nabi berbunyi begini: ayyuhan nas qad farallahu alaikum al-hajja fahajju gitu. Wahai sekalian manusia, Allah telah mewajibkan haji kepada kalian, maka berhajilah. Nah, dari kalimat ini kemudian ada tanya gitu ya, kalau begitu haji itu tiap tahun wajib, nah gitu. Jadi salah satu contoh, kadang sahabat juga terus merespon ya, sehingga kalau perintah ini dipahami ya, tiap tahun haji maka sungguh berat ya, sungguh berat. Maka haji itu adalah wajibnya sekali kan begitu, wajibnya sekali, dan itu pun ketika ada kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji ya, hartanya, kemudian juga kesehatannya dan juga keamanannya. Jadi disebut istitoah itu harus memenuhi 3 ini ya. Uangnya ada gitu kan, bahkan sudah daftar, itu aja masih nunggu lama kan. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang itu daftar mungkin 20 sampai 30 tahun baru berangkat gitu. Nah, kondisi normal saja tadi, ada hartanya, kemudian keamanannya. Misalkan
dalam perjalanan terjadi peperangan yang hebat, kemudian pesawatnya juga tidak bisa lewat, itu juga berarti tidak istiqomah dalam perjalanan keamanannya. Kemudian yang ketiga, kondisi sehatnya. Nah, sehingga sekarang ini Bapak sekalian untuk melaksanakan ibadah haji khususnya terkait dengan kesehatan itu betul-betul diperhatikan. Ya. Jadi tidak seperti dulu ya, tapi sekarang akan beberapa aturan disebutkan nanti. Misalkan tidak mampu mandiri, nah itu mungkin nanti juga kena pasal. Misalkan stroke yang tidak bisa mandiri harus dibantu. Nah, kemudian sakit yang lain, misalkan cuci darah, ya itu juga. Sehingga nanti ketika sebenarnya tidak haji pun ternyata dia tidak memenuhi syarat, jadi telah gugur gitu, maksudnya begitu. Jadi bukan berarti nanti dia dosa kalau tidak melaksanakan haji, tidak, karena sudah melalui screening, sudah melalui tahapan bahwa si A ini tidak bisa melaksanakan haji karena tidak ada kemampuan dari sisi kesehatannya itu. Nah itu dari Bapak Ibu sekalian, hadis ini kemudian Nabi memberikan gambaran tadi bahwa perintah itu yang dimaksud adalah sesuai kemampuan, kemudian kalau haji itu hanya cukup sekali. Nah, kenapa kemampuan ketika kita itu melaksanakan perintah Allah? Ya, itu yang dimaksud adalah juga nanti ada penjelasan Nabi. Bukan berarti kalau sholat fardu, wah mamaku baru 2 kok, yang 3 enggak usah, bukan begitu juga gitu. Jadi ketika kita melaksanakan sholat fardu misalkan, kondisi normal itu adalah dengan kita berdiri, ruku, sujud. Tetapi pada saat yang sama kemudian sakit, kemudian bisanya dengan duduk, nah itu ya sesuai kemampuannya, kondisional maksudnya begitu. Tetapi kadang juga saya menemukan pasien itu mungkin ya rada gelo ketika tidak bisa sholat berjamaah itu. Nah padahal ketika sakit kemudian hariannya itu sudah sholat berjamaah, maka dia sudah mendapatkan nilai sesuai dengan kegiatan harian itu apa itu. Jadi kadang kemudian kita beritahukan, Pak jenengan tidak usah ke masjid, tidak apa-apa, oh sudah terbiasa ke masjid dan sekarang dapatkan ujian dari Allah, insya Allah nilainya dapat lah gitu, nilai dapat dari jamaah itu. Wah ramantep mas, enak ini, hawane pengen, nah itu. Jadi kadang juga tidak boleh memaksakan diri, nah gitu. Sehingga nanti harus keluar dari rumah sakit, malah nanti timbul masalah baru kan begitu. Nah, maka ketika ada pasien seperti itu ya saya sampaikan ngikuti saja aturan di rumah sakit ya, sehingga Bapak tetap dirawat dengan baik, kemudian tidak menimbulkan masalah baru. Toh nilai daripada jamaah itu sudah mendapatkan itu. Nah, gitu Bapak sekalian. Jadi kalau mendapati keluarga kemudian juga senang sudah berjamaah, ketika sakit itu jangan sampai terus punya argumentasi sendiri gitu. Perlu dijelaskan sehingga nanti memahami dan tidak harus memaksakan diri yang akhirnya menimbulkan masalah baru gitu. Jadi Islam sungguh indah sekali, ketika kita tidak memiliki kemampuan yang normal maka boleh disesuaikan. Mastata'tum fattaqullaha mastata'tum. Kemudian yang berikutnya adalah tadi ketika manahitukum anhu fastab. Ketika itu ada larangan, ya itu memang dicontohkan pada saat itu adalah ketika riba itu begitu ada larangan riba harus ditinggalkan semua mas gitu. Jadi kalau larangan harus ditinggalkan ya. Tidak begini, wah ada orang yang mendapatkan hasil dari riba, aku baru bisa ini hari ini tapi besok masih, nah, gitu. Harus tinggalkan. Jadi ketika ada larangan itu harus ditinggalkan. Contoh mabuk gitu ya, minuman yang memabukkan. Jadi sedikit atau banyak pun itu kan haram, maka harus ditinggalkan. Tidak harus arti saya minum sedikit toh, ya. Besok sedikit. Nah, bukan begitu. Ya harus yang sedikit itu ya harus tinggalkan karena banyak itu sama gitu. Nilainya sama, hukumnya sama, maka harus ditinggalkan. Maka kalimat manahitukum anhu fajtanibuhu ya. Itu yang pertama. Tadi ketika melaksanakan perintah Allah kemudian sesuai dengan kemampuan tadi. Nah, begitu. Kemudian contoh lain masih banyak ya. Kenapa tadi
dulu banyak orang yang bertanya, itu kan disebutkan adalah Yahudi dan Nasrani, tanya yang bukan-bukan ya, tentang ke masa depan yang belum jelas, itu artinya. Tetapi ketika dijelaskan itu kadang juga nanti tidak iman, maksud gitu. Itu kan sering terjadi dalam Al-Quran itu ya. Mbok turunkan malaikat yang jadi pemimpinnya, tapi ketika dijelaskan ternyata juga sama, dia tidak beriman ya. Maka semakin bertanya hal-hal yang tidak seharusnya, maka itu tidak harus ditanyakan. Maka perintah itu adalah sami'na wa ta'ana. Ketika Allah dan nabinya melaksanakan untuk memerintahkan, maka kita dengar dan kita laksanakan. Jadi kadang kita melihatnya belum dilakoni tapi sudah ngeyel dulu kan, nah gitu. Sehingga itulah kaum sebelum kalian tadi adalah yang dimaksud akhirnya jadi tersesat dan juga dibenci atau dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang ditanyakan hal-hal yang biasa itu ya monggo boleh. Itu yang maksud adalah hal-hal yang terkait dengan justru nanti menambah beban, itu justru dihindari. Itu Bapak sekalian, untuk itu sekali lagi mari kita respon bahwa agama Islam adalah agama yang mudah, yusrun. Kemudian sebisa mungkin kita tadi melaksanakan dengan semampu kita maksimalkan. Kemudian ketika ada larangan, ya mari kita tinggalkan larangan itu sehingga mendapatkan keberkahan, mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita melihat kondisi saudara-saudara kita yang sedang mendapatkan ujian seperti di Palestina misalkan, kita kan juga tidak harus ke sana, tidak gitu. Ya kemampuan kita apa? Satu, mendoakan. Yang dua, kita mungkin kalau ada harta ya kita salurkan, bisa lewat lazismu sehingga atau ke wadah yang lain yang nantinya bisa sampai ke sana gitu. Sehingga itu adalah salah satu bentuk kita memperjuangkan umat Islam saudara kita, dan sekaligus kita mencoba untuk diri kita menjadi hamba Allah yang menebarkan kebaikan dan memberikan kasih sayangnya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.